dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, selamat bertemu kembali di kelas 11 ini. Adapun materi kita yang pertama adalah mengenai senyawa karbon. Nah, dalam pembelajaran ini, indikator yang harus dicapai adalah yang pertama. Kamu dapat menjelaskan pengertian dari senyawa karbon. Yang kedua, dapat membedakan senyawa organik dengan anorganik beserta contohnya. Yang ketiga, dapat menjelaskan uji senyawa karbon. Yang keempat, dapat menjelaskan ciri khas dari atom karbon. Yang kelima, dapat membedakan posisi atom karbon dalam senyawa karbon. Dan yang terakhir, dapat membedakan senyawa karbon berdasarkan jenis ikatan dan bentuk rantainya. Nah, apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon adalah senyawa yang sebahagian besar penyusunnya adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, tentu kamu pernah mendengar senyawa organik, anorganik. Ya, senyawa organik dan anorganik ini adalah pembagian senyawa karbon berdasarkan strukturnya, sifat-sifatnya. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara senyawa organik dengan anorganik? Nah, senyawa organik itu yang pertama berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, lebih mudah larut dalam pelarut non-polar dibandingkan pada pelarut polar. Pelarut non-polar itu contohnya eter. Pelarut yang polar contohnya air. Kemudian, titik didih dan titik leburnya rendah. Kemudian, berat molekulnya besar. Yang ketujuh, strukturnya rumit. Yang kedelapan, umumnya bersifat non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang terakhir, gas hasil pembakarannya dapat mengeruhkan air kapur. Sedangkan senyawa anorganik, yang pertama, berasal dari material atau benda tak hidup. Yang kedua, umumnya membentuk ikatan ion. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, mudah larut dalam pelarut polar. Yang kelima, titik didih dan titik leburnya tinggi. Yang keenam, berat molekulnya kecil. Yang ketujuh, strukturnya sederhana. Yang kedelapan, umumnya bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Nah, apa contohnya? Yang organik, contohnya adalah karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, galaktosa. Kemudian protein, lemak. Kemudian cuka, alkohol, dan sebagainya. Sedangkan yang anorganik, contohnya batu karbit, kapur, plastik, soda kue, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara membedakan antara senyawa karbon organik dan anorganik? Ya, untuk membedakan kedua senyawa itu, maka dilakukan uji pembakaran. Ya,
Jadi, uji pembakaran ini adalah uji untuk mengidentifikasi senyawa karbon, apakah termasuk organik atau anorganik. Nah, caranya, sampel bisa kita ambil contohnya tadi gula atau daging bersama dengan oksidator tembaga 2 oksida atau CuO. Kita masukkan ke dalam tabung. Ujung tabung disumbat menggunakan gabus atau penyumbat karet dan dihubungkan dengan pipa kaca ke dalam labu yang berisi air kapur. Sampel dipanaskan. Jika sampel ini senyawa organik, tadi gula, maka akan menghasilkan CO2. Adanya CO2 itu menunjukkan adanya karbon. CO2 itu jika bereaksi dengan air kapur, maka air kapur itu akan keruh karena terbentuk kalsium karbonat. Sedangkan adanya hidrogen itu ditandai uap air. Uap air ini ke dalam pipa kaca tadi kita masukkan kapas yang di dalamnya ada kertas kobalt 2 klorida. Warna dari kertas kobalt 2 klorida ini adalah warna biru. Adanya hidrogen pada uap air H2O ini akan mengubah warna kertas kobalt ini dari warna biru menjadi pink atau merah jambu. Sehingga kesimpulannya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sempurna senyawa karbon organik tadi jika bereaksi dengan air kapur akan menghasilkan kalsium karbonat atau CaCO3 yang berwarna keruh. Sedangkan adanya hidrogen pada H2O ini tadi akan mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi merah jambu atau pink. Ya. Tadi dikatakan bahwa senyawa karbon itu sangat banyak. Apa kira-kira yang menyebabkan senyawa karbon itu begitu banyak? Hal itu karena atom karbon mempunyai ciri yang khas yang membedakannya dari atom lain yang segolongan dengan dia, seperti silikon, germanium, dan lain-lain. Apa ciri khasnya itu? Yang pertama tadi, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Karbon itu nomor atomnya 6. Konfigurasi secara subkulit 1s2, 2s2, 2p2. Jadi di kulit pertama atau kulit K ada 2 elektron, sedangkan di kulit kedua atau di kulit L ada 4 elektron. Elektron yang 4 inilah yang di kulit kedua dikatakan dengan elektron valensi. Yang kedua, atom karbon itu jari-jarinya relatif kecil dibanding dengan unsur lain yang segolongan dengan karbon. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai 2 kulit. Sedangkan silikon 3 kulit, germanium 4 kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, atom karbon itu dapat membentuk rantai yang panjang melalui ikatan kovalen. Ya, dan atom karbon itu dapat membentuk kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, posisi atom karbon ada 4. Yang pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat
dengan satu atom karbon yang lain. Yang kedua, atom karbon sekunder. Artinya, atom karbon yang terikat dengan dua atom karbon yang lain. Yang ketiga, atom karbon tersier. Artinya, atom karbon yang terikat dengan tiga atom karbon yang lain. Dan yang keempat, atom karbon kuaterner. Artinya, atom karbon yang terikat dengan empat atom karbon yang lain. Nah, sebagai contoh, perhatikan senyawa karbon yang ada di layar. Itu adalah contoh senyawa karbon. C-nya ada sebanyak 10. Di sana ada tertulis CH3, CH2, CH, dan seterusnya. Kenapa CH3, CH2? Ya, kita perhatikan yang sebelah kiri, CH3. Tadi dikatakan bahwa C itu mempunyai 4 elektron valensi. 4 elektron yang dapat berikatan dengan atom yang lain dan juga dengan atom C yang lain. Di sini, atom C yang di sebelah kiri berikatan dengan satu atom C di kanan dan 3 lagi berikatan dengan H, maka CH3. Sedangkan CH2, 2 elektron valensinya berikatan dengan C, satu di kiri, satu di kanan, dan 2 lagi berikatan dengan atom H. Nah, tadi atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat dengan satu atom karbon yang lain. Perhatikan, CH3. C-nya itu hanya terikat dengan satu atom C yang lain yang berada di sebelah kanannya. Nah, atom C sekunder artinya atom C yang terikat dengan dua atom C yang lain. Contohnya tadi CH2 yang diberi tanda bintang, diberi tanda 2 derajat, terikat dengan satu atom C di kiri dan satu atom C di kanan. Yang ketiga, atom C tersier. Artinya tadi atom C itu terikat dengan 3 atom C yang lain. Perhatikan CH. Dia terikat ke C sebelah kiri, sebelah kanan, dan ke bawah. Diberi tanda di situ 3 derajat. Dan yang terakhir, atom C kuaterner. Artinya, atom C itu terikat dengan 4 atom C yang lain. Di sana diberi tanda 4 derajat. Terikat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya, penggolongan senyawa karbon. Senyawa karbon itu dapat digolongkan berdasarkan bentuk rantainya dan jenis ikatannya. Berdasarkan bentuk rantainya, senyawa karbon itu ada 3. Yang pertama, alifatik. Artinya, senyawa karbon dengan rantai terbuka. Yang kedua, alisiklik. Siklik. Artinya, senyawa karbon dengan rantai tertutup. Dan yang ketiga, aromatik, yaitu senyawa karbon dengan bentuk rantai tertutup dan ikatannya itu tunggal rangkap berselang-seling. Yang kedua, berdasarkan jenis ikatannya. Ada yang disebut dengan senyawa jenuh, mungkin kamu sudah pernah dengar. Dan yang kedua, tak jenuh.
Senyawa karbon jenuh itu artinya senyawa karbon itu semua ikatan antar atom C-nya itu tunggal. Jadi berikatan secara tunggal. Sedangkan senyawa karbon tak jenuh adalah senyawa karbon di mana jenis ikatan karbonnya itu ada yang rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga semuanya dimengerti. Sampai jumpa. Terima kasih.